Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi buat semua adik-adik para peserta MPLS SMP Islam Nurul Falah tahun ajaran 2020-2021. Kali ini memang MPLS berbeda dari MPLS sebelumnya karena memang harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, maka harus dilaksanakan secara daring. Tapi saya pribadi dan kita semua berharap adik-adik harus tetap semangat dan tetap sehat selama mengikuti MPLS kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Elsa Nur Alfiani. Saya alumni dari SMP Islam Nurul Falah angkatan kelima. Lahir di Karawang, tepatnya tanggal 6 April 1997. Saya lulusan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2018. Nah, sekarang saya diberikan kesempatan nih untuk balik lagi, untuk comeback ke SMP Islam Nurul Falah, tapi bukan sebagai murid, tapi sekarang saya sebagai guru di SMP Islam Nurul Falah, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Alhamdulillah, di hari kedua kegiatan MPLS kali ini, saya ingin mengajak kepada adik-adik semua untuk lebih mengenal apa sih SMP Islam Nurul Falah, apa saja di sarana dan prasarana SMP Islam Nurul Falah, dan bagaimana sekolah SMP Islam Nurul Falah ini. Oke? Untuk hari kedua, ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama itu tentang cara belajar efektif. Materi yang kedua tentang pengenalan sarana dan prasarana di SMP Islam Nurul Falah. Oke, anak-anak, untuk materi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Lastri Setrianingrum SPD yang akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMP Islam Nurul Falah tahun ajaran 2020 sampai 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Lastri Setrianingrum. Ibu sering dipanggil di sekolah sebutannya Bu Lastri. Ibu di sini mengajar sebagai guru matematika di kelas 8 dan kelas 9. Selain itu, Ibu juga diamanahkan menjadi wali kelas 9A. Nah, tapi di sini Ibu bukan mau menjelaskan tentang matematika ya, tenang aja. Ibu di sini akan memaparkan materi MPLS pada hari kedua, yaitu cara belajar efektif. Apa sih itu belajar efektif itu? Ya, yang teman-teman tahu kan kalau belajar itu biasanya di kelas menggunakan buku gitu. Apakah itu udah efektif atau belum gitu? Nah, belajar efektif adalah belajar yang pembelajarannya mampu memberikan pemahaman, kecerdasan kepada siswa ataupun memberikan perubahan perilaku yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu gunanya ke kita bisa lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi gitu. Tapi apa saja tips-tipsnya dalam belajar efektif ini? Banyak ya tips-tipsnya. Yang pertama itu belajar kelompok. Belajar kelompok itu ya belajar bersama teman-teman. Tapi kalau sekarang gimana? Sedangkan tidak di sekolah gitu ya. Sekarang di rumah belajar sama teman-temannya bagaimana? Nah, kalau di rumah kita bisa belajar bersama orang tua, belajar bersama dengan adik. Kenapa harus didampingi oleh orang tua? Kenapa harus belajar kelompok itu merupakan belajar efektif gitu ya? Karena kalau belajar sendiri biasanya suka bosan, suka apa ya? Kalau nggak bosan tuh males gitu ya. Kalau udah menemukan soal yang sulit, ya udah nggak dikerjain. Tapi kalau belajar kelompok ada temennya nih. Nah, apalagi kalau kita belajar kelompoknya bersama teman yang lebih memahami materinya daripada kita. Terus yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Apa sih itu intisari ya?
Intisari itu sama dengan rangkuman. Nah, teman-teman di sini, anak-anak di sini nanti ketika sudah masuk sekolah bisa membuat intisari itu rangkuman dalam catatan kecil, buku kecil. Boleh dibuatkan berupa buku kecil ya, seperti ini nih, buku kecil. Nah, nanti di sana ketika guru sedang menjelaskan ada materi yang penting nih, misalkan pelajaran bahasa Inggris, oh ada vocab yang belum kita tahu, kita boleh catat. Terus yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik itu sama dengan membuat jadwal. Membuat jadwal kegiatan kita. Boleh membuat jadwal pelajaran. Kalau jadwal pelajaran kan sudah dibuatkan nih di sekolah. Tapi kalau di rumah bagaimana? Boleh teman-teman di rumah itu membuat jadwal kegiatan sehari-hari gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu jadwalnya apa, boleh dibuatkan. Waktunya sholat ya sholat, waktunya istirahat, waktunya bermain, waktunya belajar, boleh dibuatkan secara runtun gitu jadwalnya. Terus yang keempat, disiplin dalam belajar. Nah tadi ya saling berhubungan. Disiplin dalam belajar itu ya, disiplin tuh identik dengan waktu. Kita taunya disiplin waktu, tepat waktu gitu ya. Nah ini sama, dalam belajar pun harus tepat waktu. Tepat waktu bagaimana? Nah ya kita harus bisa memanage waktu ya, waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya sholat. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, aktif bertanya dan ditanya ini yang sering ibu tahu ya, biasanya di kelas suka malu gitu kalau bertanya itu. Nah padahal dengan cara bertanya kita akan lebih paham gitu materi yang belum kita pahami. Nah, harusnya ya ada istilah ya, malu bertanya sesat di jalan gitu. Ini sama aja dengan bukan untuk sesat di jalan itu ya, tapi sama aja dengan belajar di sekolah atau di kelas gitu. Kalau kita malu bertanya ya otomatis materi yang kita tidak paham ya selamanya kita akan nggak ngerti gitu. Harusnya bertanya, tapi Bu kalau sekarang keadaannya di rumah bagaimana? Nah kalau keadaannya di rumah seperti ini boleh bertanya kepada orang tua, ataupun sekarang udah banyak sosmed ya, ada IG, ada Twitter, ada LINE, ada email, itu bisa bertanya ke guru ataupun ke Google. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ini udah pasti kalau belajar itu harus serius dan tekun. Kalau nggak serius ya nggak akan masuk itu pelajarannya. Dan belajar serius dan tekun itu sama ketika guru menjelaskan, berarti kita harus fokus mendengarkan. Tadi juga membuat intisari, mungkin saat guru nerangin nih, wah ada materi, ada rangkuman yang harus ditulis nih, saya belum ngerti ini langsung ditulis di buku catatan tersebut, di buku catatan yang kecil tadi. Terus yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Emang ada ya belajar berlebihan? Ada nggak? Ada loh. Belajar berlebihan itu sama dengan belajarnya sampai larut malam atau bergadang. Itu sama aja belajar berlebihan. Bahkan sekarang udah jadi mayoritas ya, banyaknya besok ulangan, sekarang jadi SKS, sistem kebut semalam, langsung belajar semalaman. Nah itu yang salah, itu adalah belajar berlebihan. Apa akibatnya kalau seandainya kita belajar sampai larut malam? Itu akibatnya besoknya bisa bangun telat, kesiangan, ke sekolah datangnya telat, ataupun banyak ada buku yang ketinggalan untuk yang dibawa ke sekolah itu. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ini pasti ya, ini sangat dibutuhkan dalam belajar, itu harus jujur, tidak mencontek gitu. Mencontek itu adalah perbuatan yang salah ya, itu sama dengan berdosa gitu. Jadi sebisa mungkin ketika ulangan itu harus jujur. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, ternyata belajar itu bukan mengenai materi matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, bukan. Tapi belajar juga bisa menjadi belajar menjadi pemimpin. Contohnya apa? Menjadi pemimpin di kelas atau jadi ketua kelas. Nah itu belajar juga ya menjadi pemimpin. Bisa mengingatkan teman-temannya ketika di kelas, bisa mengajak teman-temannya untuk membersihkan kelas, untuk piket. Nah itu belajar menjadi pemimpin. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik.
Nah, ini udah pasti ya, ketika guru menerangkan kita harus harus mendengarkannya dengan baik. Kita harus fokus mendengarkan yang baik. Jangan ikut ngobrol dengan teman yang lain atau bahkan bercanda dan yang lainnya. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Ya, tadi ya sama. Kalau malu bertanya kan sesat di jalan, sama ini juga dalam pelajaran. Ketika kita tidak bisa atau tidak mengerti pelajaran tersebut, kita boleh bertanya kepada guru. Bu, kalau malu gimana? Malu dong, malu bertanya pada guru gitu. Nah, kalau malu bertanya pada guru, kita boleh bertanya kepada teman. Masa malu gitu ya kalau bertanya sama teman? Nah, terus yang ke-12, kerjakan PR. Nah, ini banyak ya sekali yang sering ibu temui. Jadi ketika ada PR pada hari Senin, ya kita kerjakan pada hari Senin juga setelah pulang sekolah, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda akibatnya apa? Ya akan semakin menumpuk pekerjaan kita. Terus yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, ketika guru sudah menjelaskan di sekolah, lebih baik kita di rumah itu diulang lagi pelajarannya. Bu, sekarang kan nggak sekolah, gimana caranya? Nah, caranya berarti kalau di rumah gimana? Di rumah boleh kalian buka Google, udah banyak ya, bisa buka Google, banyak buku pelajaran di rumah, atau buka internet, artikel, banyak sekali yang media pelajaran yang sekarang ada gitu. Kalian boleh baca-baca, terus setelah baca-baca boleh dipahami, dan kalau ingin menguji, oh saya udah bisa belum nih materi ini. Nah, caranya 3 hari nih, kalau tips dari ibu ya, 3 hari nih baca bukunya, udah selama 3 hari baca, saya ingin menguji diri saya sendiri bisa atau tidak. Nah, hari keempatnya coba mengerjakan soal tanpa melihat buku. Kalau memang bisa, berarti kalian udah belajarnya udah fokus, udah serius gitu ya, dan udah bisa mengulang pelajarannya tadi. Terus yang ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, ternyata ini juga sangat baik untuk kita. Kita belajar itu bukan hanya baca buku terus tidak ya, belajar juga harus cukup istirahatnya. Kenapa ini sangat sangat perlu. Kalau kita istirahatnya kurang, seperti tadi tidurnya terlalu malam, bergadang gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan ya tadi telat ke sekolah, terus banyak pelajaran yang ketinggalan dari rumah. Jadi istirahat pun harus cukup gitu. Terus harus makan dan bermain bermainnya yang cukup, makannya tidak berlebihan ya. Makan juga, yang ibu tahu ya, ibu pernah baca bahwa makanan itu sangat berpengaruh dengan daya ingat. Apalagi sekarang ada generasi micin katanya. Micin itu sangat berpengaruh ya dengan daya ingat. Micin itu harusnya jangan memperbanyak makanan yang mengandung micin gitu. Kalau kita makanya lebih baik makan yang 4 sehat 5 sempurna, itu bagus untuk daya ingat kita. Jadi makan juga makanan yang cukup. Terus bermain juga cukup. Tadi disiplin dalam bermain. Mainnya juga cukup, tidak berlebihan. Tahu kapannya main, tahu kapannya belajar. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Pelajaran yang kurang disukai biasanya matematika ya. Nah, kalau pelajaran yang kurang disukai, kalau dari tips dari ibu ya, sebelum kita suka kepada memahami materinya gitu, kita sukai dulu pelajarannya, atau enggak sukai dulu gurunya gitu ya. Nanti insya Allah akan suka pada pelajaran tersebut, dan dilatih setiap hari, dan itu akan membuat kita semakin bisa untuk mempelajari materi tersebut. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nah, ekskul ya, ikuti ekskul yang disenangi. Di sekolah kita di SMP Islam Nurul Falah itu banyak sekali ekskul, terutama pramuka. Nih gambar-gambar latihannya ya, banyak sekali gambar-gambar latihan ketika pramuka siswa-siswi SMP Islam Nurul Falah. Nah, selain di pramuka itu ekskul ya, kegiatan ekskul itu bisa melatih kita kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, pokoknya itu baik untuk cara belajar kita. Terus yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Kalau di sekolah otomatis pembimbing yang baik yaitu guru gitu ya. Kalau di rumah siapa? Orang tua. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Jadi teman-teman ketika belajar di rumah itu kalau tidak tahu boleh tanya kepada orang tua. 18, jangan suka mencontek teman. Ini sama ya kayak tadi, mencontek itu perbuatan yang tidak terpuji istilahnya.
Mungkin ada yang bilang, Bu, mencontek boleh asal tidak ketahuan. Iya, tidak ketahuan, sama teman nggak ketahuan, sama guru nggak ketahuan, tapi sama Allah, Allah Maha melihat, semua tahu gitu ya kegiatan kita. Terus yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Nah ini niat dengan sungguh-sungguh, belajar juga harus didasari dengan niat ya, sama dengan apa ya, Ibu pernah dengar bahwa sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Nah belajar juga tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita belajar serius, insya Allah kita mendapatkan ilmu pun akan berkah istilahnya ya. Bahkan Ibu pernah dengar cerita gitu, ada yang bilang bahwa ketika kita niatnya belajar mencari ilmu, pergi ke sekolah, dan ketika di perjalanan tersebut nauzubillah ya, kecelakaan misalkan tuh langsung meninggal siswa tersebut, tapi niatnya dia mencari ilmu, insya Allah itu akan mati syahid gitu. Jangan kalian ke sekolah perginya niatnya mencari gebetan atau bermain atau apalah gitu ya. Jadi luruskan niatnya dulu. Kalau niat kita lurus, insya Allah pelajaran di sekolah pun akan kita mudah dapatkan, akan mudah kita pahami. Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Kalau di sekolah otomatis lokasi dan situasi yang kondusif itu kelas yang nyaman, yang bersih ya. Kalau di rumah mungkin teman-teman boleh pilih, oh saya lebih nyaman belajar di kamar, silahkan. Lebih nyaman belajar di halaman, silahkan. Jadi cari kondisi dan situasi yang teman-teman sukai gitu, yang lebih nyamannya di mana belajar. Nah itu aja ya dari Ibu, cara belajar efektif itu seperti apa, tips-tipsnya. Dan teman-teman di rumah, siswa-siswi SMP Islam yang baru di rumah boleh mencoba beberapa tips tersebut. Tidak harus semuanya yang tadi Ibu jelaskan ya, boleh mencoba dari 1 dulu, 2 dulu ya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan apa materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lestri Stianingrum tentang cara belajar efektif. Nah, untuk yang kedua, materi yang kedua ini akan dibahas atau diulas oleh Bapak Eka Irawan S. Ipus tentang pengenalan sarana dan prasarana di lingkungan SMP Islam Nurul Falah. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bapak Eka Irawan sebagai guru seni budaya, dan saya ditugaskan dalam MPLS ini sebagai bagian sarana dan prasarana sekolah. Ya, selanjutnya kita akan memulai petualangan kita pengenalan tentang sarana dan prasarana sekolah di SMP Islam Nurul Falah untuk masa bakti MPLS 2020-2021. Jangan kemana-mana. Inilah sebagian kelas ya di SMP Islam Nurul Falah. Cukup jauh ya, kita muter-muter dari kelas 9A sampai kelas 9C, 8C aja kita cukup capek ya. Selanjutnya kita akan ke ruang tata usaha dan ruang perpustakaan. Oke, sekarang kita sudah sampai di ruang perpustakaan dan ruang staf teknis ini ya. Di perpustakaan kita sudah menyediakan penunjang untuk pembelajaran
pembelajaran anak di SMP Islam Nurul Falah. Semuanya ada di sini dan pengelolanya pun saya sendiri. Kalau ada keperluan anak butuh buku penunjang, silakan hubungi saya. Oke. Ya, disinilah perpustakaan SMP Islam Nurul Falah. Di sini buku-buku penunjang untuk keperluan adik-adik semua. Semoga buku-buku di sini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan yang lainnya, baik siswa maupun siswa SMP Islam Nurul Falah ya. Di sini berbagai macam buku sudah ada untuk pembelajaran kalian di sekolah semua ini. Pak Deden. Pak Eka. Belum pulang Pak Deden? Belum nih, Lagi ngapain? lagi baca-baca buku aja karena membaca adalah jendela dunia. Mantap. Luar biasa Pak Deden. Yuk, saya duluan ya Pak Deden. Ya, Oke, itulah pembahasan tentang sarana dan prasarana yang ada di lingkungan SMP Islam Nurul Falah ini. Ya, memang SMP Islam Nurul Falah ini berbeda dari SMP, ya tidak semewah dari SMP yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Tapi kalian harus yakin, ketika kalian benar-benar masuk di SMP ini, benar-benar belajar menuntut ilmu karena Allah, insya Allah kalian akan mengejar apa yang kalian inginkan. Kalian benar-benar bisa mengejar cita-cita kalian, karena masa depan kalian tergantung oleh diri kalian sendiri. Oke adik-adik, itulah materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu di segmen yang kedua atau di hari yang kedua MPLS online ini. Semoga dari materi-materi tersebut kalian dapat mengambil manfaatnya, mendapat ilmu dari materi-materi yang telah disampaikan. Sampai jumpa di MPLS hari berikutnya.